Yo, what's up guys? Balik lagi di channel Sisi Lain Dunia. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang ngeri banget guys. Sesuatu yang nunjukin betapa kecilnya kita di hadapan kekuatan alam. Kita sering lihat bangunan-bangunan megah, gedung pencakar langit, jembatan yang kokoh, dan kita ngerasa semuanya itu bakal berdiri selamanya. Tapi gimana jadinya kalau alam marah? Kalau air bah datang tanpa ampun dan meluluh lantakkan semua yang dibangun manusia? Gue bakal tunjukin ke kalian 6 bangunan paling mengerikan yang runtuh akibat terjangan banjir dahsyat di berbagai belahan dunia. Kalian bakal lihat betapa dahsyatnya kekuatan air yang bisa menghancurkan beton dan baja dalam sekejap. Percaya deh, setelah nonton ini, cara pandang kalian tentang alam dan bangunan bakal berubah. Dari gedung sekolah sampai pusat perbelanjaan, semuanya nggak berdaya. Dan yang paling bikin merinding, salah satunya adalah jembatan yang sangat terkenal, ikonik, yang keruntuhannya jadi berita di seluruh dunia. Kita bakal kupas tuntas detik-detik kehancurannya, cerita di baliknya, dan dampak yang ditimbulkannya. So, jangan kemana-mana guys, siapin diri kalian buat lihat pemandangan yang mungkin belum pernah kalian bayangkan sebelumnya. Buat kalian yang belum subscribe, sekarang waktu yang pas banget buat klik tombol subscribe, dan jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya. Oke guys, kita mulai dari sebuah tempat yang seharusnya jadi tempat paling aman buat anak-anak menuntut ilmu. Sebuah sekolah di India. Bayangin guys, sebuah gedung bertingkat yang setiap hari diisi sama suara tawa dan semangat belajar anak-anak. Gedung yang dibangun dengan harapan untuk menciptakan generasi penerus bangsa. Tapi semua harapan itu seakan sirna dalam sekejap mata ketika alam menunjukkan kekuatannya yang luar biasa. Semuanya berawal dari musim hujan yang datang lebih ekstrem dari biasanya, guys. Awalnya cuma genangan biasa, tapi lama-kelamaan air terus naik dengan deras. Warga sekitar nggak pernah menyangka kalau banjir kali ini bakal beda. Membawa lumpur, membawa batu, dan apapun yang dilewatinya. Peringatan evakuasi udah dikeluarkan. Tapi kecepatan air bah ini benar-benar di luar dugaan semua orang. Gedung sekolah itu berdiri tepat di dekat lekukan sungai. Fondasi bangunan yang udah berdiri kokoh mulai terkikis sedikit demi sedikit oleh arus yang gak kenal ampun. Tanah di bawahnya jadi gembur, nggak lagi mampu menopang beban berat gedung di atasnya. Orang-orang dari seberang sungai cuma bisa nonton dengan ngeri, merekam dengan ponsel mereka, nggak bisa berbuat apa-apa selain berdoa. Terdengar suara gemuruh yang mengerikan, suara beton yang retak, dan suara baja yang melengking. Gedung sekolah itu mulai miring perlahan. Dalam hitungan detik, seluruh struktur bangunan itu ambruk. Langsung ditelan oleh arus banjir yang berwarna coklat pekat. Nggak ada sisa sama sekali. Yang ada cuma pusaran air di tempat sekolah itu pernah berdiri. Lanjut ke cerita kedua, yang nggak kalah bikin jantung copot, guys. Kali ini kita terbang ke Cina, ke sebuah fasilitas yang krusial banget buat kehidupan. Sebuah rumah sakit, tempat di mana orang-orang berjuang antara hidup dan mati, tempat para dokter dan perawat bekerja tanpa lelah. Tapi gimana jadinya kalau tempat penyelamatan ini justru yang butuh diselamatkan? Ini adalah kisah runtuhnya sebuah rumah sakit akibat terjangan banjir bandang yang dahsyat. Semuanya terjadi dengan sangat cepat. Hujan lebat, disebut hujan 1000 tahun, mengguyur Provinsi Henan. Sistem drainase kota lumpuh total. Jalanan berubah jadi sungai. Air masuk kemana-mana, termasuk area rumah sakit yang letaknya agak rendah. Staf awalnya mencoba menangani dengan karung pasir dan pompa air. Tapi mereka salah besar. Arus deras datang dari pegunungan. Air menerjang lantai dasar dan basement, memutus listrik total. Di dalam langsung gelap gulita. Pasien di tempat tidur, banyak yang pakai alat bantu pernapasan dalam bahaya besar. Suasana panik menelan gedung. Dokter dan perawat menunjukkan heroisme. Dengan senter ponsel, mereka mulai evakuasi dramatis. Mereka memindahkan pasien satu persatu, dari bayi di inkubator sampai pasien lansia yang tak bisa jalan ke lantai lebih tinggi. Di luar, kondisi makin parah. Arus menghantam dinding dan fondasi. Struktur mulai rusak. Retakan muncul di dinding. Lantai bergetar hebat. Tim penyelamat kesulitan mendekat karena arus kuat. Semua di dalam terisolasi. Akhirnya, sebuah sayap gedung tak kuat lagi. Sayap perawatan ambruk dengan suara memekakkan. Puing terseret arus. Berkat keberanian staf medis, sebagian besar pasien dan staf sudah dipindahkan ke tempat aman sebelum keruntuhan. Namun beberapa orang terjebak dan penyelamatan setelah runtuh jauh lebih berbahaya. Kejadian ini jadi berita utama dunia.
menunjukkan kerentanan infrastruktur kritis terhadap bencana ekstrem. Guys, dari fasilitas umum, sekarang kita pindah ke tempat yang seharusnya jadi surga pribadi kita. Rumah. Tepatnya, sebuah gedung apartemen di Brazil. Bayangin, kalian lagi santai di balkon, nikmatin pemandangan sungai yang tenang. Tapi dalam semalam, pemandangan indah itu berubah jadi monster yang siap menelan tempat tinggal kalian. Ini adalah kisah mengerikan tentang detik-detik sebuah apartemen ambruk setelah sungai di sebelahnya meluap. Kota pesisir di Brazil terkenal dengan keindahan alamnya. Sebuah kompleks apartemen modern berdiri megah nggak jauh dari bibir sungai. Bagi para penghuninya, ini adalah hunian impian. Tapi, mimpi itu berubah jadi mimpi buruk saat badai subtropis yang kuat melanda. Hujan deras berhari-hari membuat volume air sungai naik drastis. Awalnya para penghuni nggak terlalu khawatir. Banjir di sana udah biasa. Tapi kali ini beda guys. Air meluap dan mulai menggerus tepian tempat fondasi apartemen. Tanah yang tadinya padat perlahan-lahan terkikis, jadi lumpur lembek. Struktur penahan tanah di sepanjang sungai tak mampu menahan gempuran. Para penghuni mulai merasakan hal yang aneh, lantai bergetar. Suara retakan terdengar dari dinding. Mereka yang melihat keluar jendela, syok melihat tanah di bawah gedung longsor ke sungai. Kepanikan pecah. Orang-orang berlari keluar dari unit, hanya dengan pakaian yang melekat, berteriak memperingatkan tetangga. Beberapa merekam momen itu. Dalam video amatir, terlihat gedung seolah terpeleset. Dimulai dari bagian belakang dekat sungai, bangunan miring dramatis. Lalu seluruh gedung berlantai 4 roboh ke samping, ambruk berkeping-keping. Sebagian besar puing langsung ditelan arus yang ganas. Debu dan percikan air membumbung tinggi. Puluhan keluarga kehilangan tempat tinggal dan harus mengungsi. Investigasi mengungkap erosi tepi sungai diperparah pembangunan terlalu dekat air sebagai penyebab utama. Insiden ini memicu perdebatan sengit soal regulasi pembangunan di area rawan bencana di seluruh Brazil. Sekarang kita geser ke Eropa guys, tepatnya ke Jerman. Negara yang terkenal dengan industri dan teknologinya yang canggih. Kita mungkin mikir, kalau udah sekelas Jerman, pasti bangunannya super kuat dan tahan banting. Hujan ekstrem menyebabkan sungai-sungai kecil di lembah-lembah sempit berubah menjadi arus deras yang menghancurkan. Di salah satu lembah industri yang padat, berdirilah sebuah pabrik besar yang jadi tulang punggung ekonomi lokal. Nggak ada yang menduga kalau air bisa naik setinggi dan secepat itu. Dalam semalam, ketinggian air di lembah itu naik beberapa meter, melampaui semua rekor yang pernah tercatat. Air langsung masuk ke dalam kompleks pabrik, merendam mesin-mesin produksi yang harganya miliaran. Para pekerja yang sedang shift malam harus dievakuasi dalam kondisi yang sangat berbahaya. Arus di dalam pabrik begitu kuat, menyeret palet-palet barang dan bahkan forklift. Tapi kerusakan terparah terjadi pada struktur bangunannya. Pabrik itu terdiri dari beberapa aula produksi yang sangat besar. Tekanan air dari luar begitu kuat, sementara di dalam, air yang masuk menciptakan tekanan balik. Dinding-dinding beton raksasa mulai retak di bawah tekanan ganda ini. Puncaknya terjaat salah satu aula produksi utama nggak kuat lagi menahan beban. Dindingnya jebol dan atapnya langsung ambruk. Suara runtuhannya terdengar hingga berkilo-kilometer. Mesin-mesin presisi tinggi yang jadi jantung produksi hancur total nggak mungkin diperbaiki. Kerugian ekonominya sangat dahsyat guys. Bukan cuma nilai bangunan dan mesinnya, tapi juga kerugian akibat terhentinya produksi. Ratusan orang kehilangan pekerjaan mereka dalam sekejap. Kejadian ini jadi pukulan telak bagi industri Jerman dan Eropa. Mereka sadar bahwa perubahan iklim itu nyata. Banyak perusahaan mulai mengkaji ulang lokasi pabrik mereka dan berinvestasi besar-besaran pada sistem perlindungan banjir yang jauh lebih canggih. Guys, siapa di antara kalian yang suka nge-mall? Jalan-jalan, belanja, makan, nonton. Mall didesain buat jadi tempat yang nyaman dan aman. Tapi cerita kita selanjutnya datang dari Amerika Serikat. Ini benar-benar gila. Kejadian ini berawal dari serangkaian badai petir yang sangat kuat dan bergerak lambat. Hujan turun dengan intensitas yang sangat tinggi. Sistem drainase kota nggak mampu menampung volume air sebanyak itu. Mall ini sayangnya terletak di area yang relatif rendah, dekat dengan sebuah sungai kecil yang biasanya tenang. Air pertama kali masuk melalui pintu-pintu masuk utama, membuat pengunjung dan pegawai toko panik. Suasana di dalam mall berubah dari hiruk-pikuk jadi kekacauan total. Orang-orang berlarian mencari tempat yang lebih tinggi. Air nggak cuma menggenang,
tapi mengalir deras di sepanjang koridor mall, menyeret manekin, rak-rak pajangan, dan barang-barang dagangan. Bagian yang paling mengerikan adalah ketika air mulai menggenangi area parkir bawah tanah. Mobil-mobil terendam dan saling bertubrukan karena terbawa arus. Salah satu bagian dinding akhirnya nggak kuat menahan. Dengan suara gemuruh, sebagian besar dinding itu jebol. Air bah langsung menyembur masuk dengan kekuatan penuh, seperti air terjun raksasa. Tekanan yang tiba-tiba ini menyebabkan kerusakan berantai. Lantai di atasnya ikut ambruk, dan kemudian atapnya pun runtuh. Sebagian besar dari department store itu hancur lebur, meninggalkan lubang menganga raksasa di sisi bangunan mall. Reaksi masyarakat sangat syok. Mall itu bukan cuma tempat belanja, tapi jantung komunitas. Untungnya, karena kejadiannya berlangsung cukup bertahap, sebagian besar orang berhasil dievakuasi dengan aman. Meski begitu, ada laporan orang-orang yang harus diselamatkan dari atap oleh helikopter. Insiden ini memicu diskusi nasional di Amerika tentang infrastruktur yang menua dan ketidaksiapannya menghadapi cuaca ekstrem. Butuh waktu bertahun-tahun untuk memutuskan apakah akan membangunnya kembali atau tidak. Mall yang runtuh ini jadi simbol nyata dari ancaman tersebut. Kerugiannya mencapai ratusan juta dolar. Akhirnya, kita sampai di cerita ke-6 yang mungkin paling ikonik dan dramatis dari semuanya, guys. Kali ini kita nggak bahas gedung, tapi sebuah jembatan. Bukan sembarang jembatan, sebuah jembatan terkenal di Italia. Sebuah mahakarya arsitektur yang udah berdiri puluhan tahun. Jembatan ini adalah Jembatan Morandi di Genoa. Meskipun keruntuhan utamanya pada tahun 2018 lebih banyak dikaitkan dengan masalah struktural, faktor cuaca ekstrem dan hujan lebat pada hari kejadian mempercepat proses kehancuran yang mengerikan itu. Namun, ada banyak jembatan lain di Italia yang secara langsung runtuh karena banjir. Kita akan fokus pada salah satu kisah yang paling representatif. Bayangin sebuah jembatan batu yang udah berusia ratusan tahun melintasi sebuah sungai di lembah yang indah. Jembatan ini bukan cuma jalur transportasi, tapi juga bagian dari sejarah dan warisan budaya. Setiap hari, ribuan kendaraan dan penduduk lokal melintasinya. Jembatan itu udah menyaksikan banyak musim dan selalu berdiri kokoh. Tapi tidak kali ini. Bencana dimulai dengan fenomena yang disebut bomba dakwa. Hujan dengan intensitas super ekstrem turun di area pegunungan hulu sungai. Air bah yang membawa lumpur, batu-batu besar dan pohon-pohon tumbang meluncur turun ke lembah dengan kecepatan dan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pilar-pilar jembatan yang selama ratusan tahun kokoh menancap di dasar sungai mulai dihantam oleh puing-puing raksasa yang dibawa arus. Setiap hantaman seperti pukulan dari palu godam raksasa. Getarannya terasa sampai ke badan jembatan. Pihak berwenang dengan cepat menutup jembatan untuk semua lalu lintas. Keputusan yang terbukti menyelamatkan banyak nyawa. Dasar sungai di sekitar pilar terkikis dengan cepat membuat fondasinya goyah. Dan kemudian, momen tragis itu tiba. Salah satu pilar utama akhirnya menyerah. Jembatan itu seakan terbelah di tengah. Bagian tengahnya ambruk ke dalam arus deras dan langsung hancur berkeping-keping, terseret oleh kekuatan air yang tak terbendung. Secara harfiah, kota itu terbelah menjadi dua. Transportasi lumpuh total. Anak-anak nggak bisa ke sekolah, orang nggak bisa kerja, pasokan barang terhenti. Keruntuhan jembatan ini bukan cuma masalah infrastruktur, tapi memutus urat nadi kehidupan sebuah komunitas. Perawatan, inspeksi, dan antisipasi terhadap dampak perubahan iklim menjadi sangat krusial. Karena sekali sebuah jembatan runtuh, yang putus bukan hanya jalan, tapi juga harapan dan koneksi antar manusia. Gila guys, bener-bener gila. Setelah melihat ke-6 kisah tadi, rasanya kita jadi lebih sadar betapa dahsyatnya kekuatan alam dan betapa rapuhnya karya kerja manusia. Dari sekolah, rumah sakit, apartemen, pabrik, mall, sampai jembatan ikonik, semuanya bisa lenyap dalam sekejap mata. Ini bukan cuma soal bangunan yang roboh, tapi juga tentang cerita manusia, perjuangan, dan tragedi yang menyertainya. Dokter, perawat, penyelamat, dan relawan menunjukkan kepahlawanan setiap kali bencana datang. Kerugian material bisa diganti, tapi trauma dan luka sosialnya butuh waktu puluhan tahun untuk disembuhkan. Kita harus selalu waspada. Jangan pernah meremehkan peringatan cuaca. Selalu utamakan keselamatan diri dan keluarga. Perencanaan tata ruang, inspeksi berkala, dan kesiapsiagaan komunitas bisa menyelamatkan nyawa. Pemerintah dan perusahaan harus bertindak sekarang. Bangun pertahanan banjir, perketat regulasi, dan adaptasi iklim. Gue pengen banget denger pendapat kalian.
Dari keenam bangunan tadi, mana yang paling bikin kalian syok? Sekolah di India yang ditelan sungai, mall di Amerika yang jebol dindingnya, kisah heroik di rumah sakit Cina. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jadikan kolom komentar tempat berbagi pandangan dan kepedulian. Terima kasih buat yang nonton sampai akhir. Dukungan kalian luar biasa. Like dan share kalau dapat pelajaran baru. Klik like, share, dan subscribe agar kita bisa terus angkat cerita-cerita penting seperti ini. Tonton juga video lainnya. Tetap aman, tetap waspada. Sampai jumpa. Ciao. Ingat, infrastruktur dibangun oleh manusia bisa diperbaiki. Tapi keselamatan dan kesiapsiagaan dimulai dari kita. Footage Storyblocks. Music YouTube Audio Library. Voice over Male Indian English Voice, Indonesian Narration. Sumber berita dan arsip Publistock.